Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue bakal bahas performance review untuk sepatu Nike Zoom Freak 5. Dimana awalnya gue tuh ngerasa sepatu ini biasa aja, secara looksnya standar, secara teknologi juga kalau kita ngelihat secara on paper juga standar banget. Tapi ternyata sepatu ini nyenengin banget waktu dipakai main, bahkan jadi salah satu sepatu favorit gue di tahun 2023 ini. Nggak banyak sepatu basket yang bikin gue berkesan di tahun 2023 ini, tapi ini jadi salah satunya karena gue tuh suka sama build-nya yang terbilang simple, minimalis, tapi ternyata secara performance sepatu ini di luar ekspektasi gue. Hal yang bikin gue speechless adalah dari sisi cushioningnya, dimana waktu pertama kali gue ngeliat sepatu ini di Instagram, rasanya kayak sepatu ini basic aja, dimana sepatu ini cuma menggunakan zoom unit di area depan sepatunya, yang itu udah dibilang merupakan teknologi standar yang bahkan sering kita temukan di sepatu budgetnya Nike juga. Tapi untuk sepatu ini ternyata feel-nya beda. Kita tetap ngedapetin sensasi cushioning yang berasa sangat optimal di bagian depan, dimana gue bisa ngerasain sensasi bouncy-nya, dan ini bisa dibilang jadi salah satu sepatu jenis yang dapat aja gitu dari sisi cushioning-nya yang ekstra, dan juga sepatu ini juga masih dapat memberikan stabilitas yang oke banget dibandingkan dengan beberapa versi sebelumnya. Kalau kita ingat sepatu pertama, sepatu keduanya Giannis itu bisa dibilang secara cushioningnya berasa basic banget. Baru di versi ketiga dan juga keempat kita mendapatkan cushioning yang ekstra dengan adanya penggunaan double sumpos di bagian depan, tapi teknologi tersebut bisa dibilang agak sedikit mengorbankan dari sisi stabilitas sepatunya. Di sepatu ini gue ngerasa udah lebih proper lagi, udah lebih balance secara overall tanpa mengurangi sensasi bouncy di area depan sepatunya guys. Gue seneng banget karena bisa dibilang dari segi feel-nya ini sangat berbeda dengan sepatu basic yang awalnya gue takut sepatu ini bakal punya feel seperti itu guys. Dari segi implementasi foamnya juga terbilang cukup oke, meskipun kalau gue pengen lebih detailin lagi, rasanya bakal lebih oke kalau misalnya sepatu ini dikasih zoom unit di area belakang sepatunya. Cuma ya it is what it is, gue sih nggak terlalu permasalahin juga, dimana memang rata-rata kalau gue main basket, gue lebih berfokus dari penggunaan tekanan di area depan kaki gue guys. Untuk cushioning bagian heel sepatu ini Nike nggak terlalu berfokus di area tersebut, cuma di bagian belakang sepatunya di sini ada bagian yang di cut out sehingga kalian akan mendapatkan compression foam yang lebih ekstra sewaktu kalian menggunakan sepatu ini juga. Dan juga secara overall sepatu ini juga memiliki traction yang terbilang sangat bisa diandalkan, entah kalian mau gunakan di lapangan basket indoor atau lapangan basket outdoor, dimana gue bisa ngedapetin grip yang proper banget sewaktu gue menggunakan sepatu ini. Namanya kita main basket ya, traction itu jadi salah satu fondasi utama. Kalau tractionnya itu udah nggak oke, mau sebagus apapun sepatunya itu udah nggak akan ada pengaruhnya sama sekali guys. Dan di sepatu ini untungnya gue pakai di lapangan basket outdoor, indoor sama-sama solid, menurut gue nggak ada masalah sama sekali. Cuma dari segi durabilitas kalian perlu perhatikan juga karena di area belakang sepatunya di sini menggunakan teknologi smooth traction, di mana bagian tengahnya itu kayak kopong gitu. Jadi kalau kalian main di lapangan indoor yang bersih, ini tuh groove-nya bisa lebih gampang untuk menyapu debu di lapangan indoor guys. Cuma kalau kalian gunakan di lapangan basket outdoor, dari segi durabilitasnya karena bagian dalamnya itu kopong, secara durabilitas ini nggak akan terlalu awet kalau kalian gunakan di lapangan basket outdoor. Ini gue pakai dan ada bagian-bagian yang terkikis juga di bagian belakangnya sini, dan beberapa hal lagi sebenarnya gue baru aja keinget kalau misalnya kalian main pakai sepatu ini. Gue ngerasanya di area paling belakang sini adalah area yang mungkin nggak tercover dari sisi tractionnya. Tapi sewaktu pakai sepatu ini juga gue nggak pernah sama sekali kayak bertepatan banget berusaha untuk ngerem menggunakan area belakang sini. Dan ini kalau kalian ngepasin aja banget baru kerasa di area belakang ini nggak terlalu dapet coverage tractionnya. Tapi secara overall gue pakai sepatu ini aman banget, dan ya dari segi performance gue sih nggak ada masalah sama sekali guys. Untuk materialnya dan juga desain ini jadi salah satu aspek yang gue juga seneng banget di sepatu Nike Zoom Freak 5, dimana sepatu ini punya banyak banget layering material, dan meskipun material yang digunakan mostly ada material synthetic leathernya, terutama di area atas ini, material sintetik yang digunakan ini juga movable banget dan berasa nyaman waktu dipakai. Selama gue pakai sepatu ini dari segi build materialnya juga menurut gue sih asik banget, dimana secara looks gue juga ngerasa ini bakal jadi salah satu sepatu basket yang looksnya cukup versatile. Kalian bisa pakai secara on courtnya sendiri, menurut gue juga eye catching banget. Kalian bisa pakai secara off court buat jalan-jalan ke mall juga bisa banget. Secara siluetnya juga low cut seperti ini, dan dari segi fittingnya gue tuh juga selalu seneng sama fit yang ditawarkan sepatu Giannis
higienis guys. Dimana ini kebantu banget dengan adanya panel-panel lockdown di bagian atas sepatunya. Lacing sistemnya tuh kalian bisa lihat agak miring kayak gini, dan di bagian sini ada yang warna biru sama yang warna krem. Ini merupakan panel-panel lockdown yang menghubungkan tali yang ada di sepatu sini sama bagian midsole sepatunya, jadi nge-wrap sampai ke bawah sini. Dan panel-panel ini bertujuan untuk memberikan kalian containment, memberikan kalian lateral support juga waktu menggunakan sepatu ini, dan bener-bener waktu dipakai itu fittingnya one to one dan nyaman aja sih guys. Secara padding-padding di area belakang sama di area tangnya juga menurut gue cukup banget, gak berlebihan. Seperti yang gue bilang tadi, secara overall ini merupakan sepatu basket yang terbilang minimalis tapi juga purposeful. Entah kenapa gue juga ngerasa akhir-akhir ini tuh sepatu basketnya Nike mulai dibikin ke arah yang seperti ini guys, dimana nggak terlalu banyak gimmick. Fitur-fitur yang dikasih adalah fitur-fitur yang lebih mengutamakan dari sisi fungsinya. Di sepatu ini secara supportnya sendiri juga seluruh fitur-fitur support dasar untuk sebuah sepatu basket udah terbilang komplit secara overall, dimana di bagian belakang kalian akan mendapatkan heel counter, support dari fitur fitnya juga oke banget. Di bagian base-nya kalian akan mendapatkan bagian bawah yang terbilang lebar. Outriggernya juga ada di bagian samping sepatunya, ada foam yang sedikit menjalar untuk memberikan kalian stabilitas. Cuma mungkin satu bagian yang bisa diimprove lagi dan bakal bikin sepatu ini makin nyaman adalah kalau misalnya di bagian tengah sepatunya ini dikasih torsional bar atau shank plate. Jadi dari segi sensasi bouncy-nya atau dari segi sensasi propelling feeling-nya itu bisa lebih optimal lagi sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. Tapi kenapa secara overall gue masih bilang ini merupakan fitur support yang komplit? Karena secara keseluruhan sepatu ini masih memiliki build yang rigid banget di area tengah. And that's about it guys, performance review untuk sepatu Nike Zoom Freak 5, dimana sepatu ini dijual dengan harga Rp1.939.000. Untuk harga yang ditawarkan dimana di bawah 2 juta, gue ngerasa ini jadi sepatu yang nyenengin banget, dimana secara looksnya meskipun terlihat minimalis dibandingkan dengan beberapa versi sebelumnya, tapi gue ngerasa secara playability sepatu ini asik banget. Gue suka sama buildnya yang minimalis, dan secara dari segi fitur-fitur yang ditawarkan ini semuanya terbilang sangat fungsional. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian guys. Alright, peace.